adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana PAS-nya nih? Semoga lancar jaya ya. Semoga hasilnya bisa baik dan memuaskan. Dan ternyata nih ada beberapa dari kalian yang liburnya itu diundur jadi di bulan Januari 2022. Tapi ada juga yang liburnya nih di bulan Desember 2021 ini. Ya, kapan-kapan liburnya. Yang penting tetap semangat belajarnya ya. Jadi buat yang liburnya ditunda dan masih terus lanjut belajar, Kak Devi bakal temenin kalian di Desember akhir ini. Di Desember akhir ini untuk tetap belajar Kesebangunan Part 2 yang membahas tentang kesebangunan bangun datar. Ini masih edisi kelas 9 SMP ya. Jadi buat kalian semua yang penasaran seperti apa itu kesebangunan, ini dia videonya. Baiklah adik-adik semua, yang pertama tentu saja kita harus mengetahui syarat-syarat dari dua bangun dikatakan saling sebangun ya. Kalau pada video part 1 itu kan membahas tentang kongruenan. Kongruen itu kan artinya sama persis bentuk bangunnya. Sama persis pokoknya, panjang, besar sudutnya itu sama persis kalau kongruen. Kalau kesebangunan itu agak ada bedanya dikit. Syarat yang pertama itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tapi syarat keduanya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi di sini kalau sebangun itu pakai perbandingan ya. Jadi perbandingan sisi-sisinya yang sama. Kalau kongruen, panjang sisinya itu udah pasti sama. Tapi kalau sebangun, perbandingannya yang sama. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa itu contoh soalnya, kita lanjut. Ini dia berikutnya. Oke, ini dia contoh soalnya ya. Kita baca dulu seperti biasa. Pasangan persegi panjang berikut ini yang sebangun adalah. Nah, sama kasusnya kayak kongruen itu ya. Jadi bentukan bangun datarnya itu harus sama dulu bentukannya ya. Coba kita lihat nih option A, B, C, D. Udah sama nggak bentukannya nih? Udah sama ya. Maksudnya udah sama bentukannya tuh sisi yang panjang tuh sama-sama udah di bawah nih. Sisi yang lebih pendek itu sama-sama di sini tempatnya. Udah sama ya berarti ya. Baru kita cari tahu perbandingan sisi-sisinya. Kalau sudutnya udah pasti sama. Jadi kita tinggal cek perbandingan sisinya ya. Dari option yang A, 8 ini kita bandingin sama 6-nya ya. Jadi panjang kita bandingin sama lebar, atau lebar dibandingin sama panjang, boleh mana-mana, tapi harus sama perlakuannya ya. Kalau gambar pertama itu panjang banding lebar, berarti gambar kedua nanti panjang banding lebar lagi. Jangan ditukar, oke? Sekarang ini kalian sederhanain dulu. 8/6 tuh sederhananya berapa? Iya bener banget, 4/3. Terus gambar keduanya kan 6/4. Kalau disederhanain jadinya 3/2. Sama nggak nih perbandingannya? Beda, berarti ini bukan jawabannya. Kita cek lagi yang option B. Panjang banding lebar. Sama ya, 8/6 berarti 4/3. Terus yang ini, gambar kedua 7/4. Bisa disederhanain nggak tuh? Nggak bisa. Dan perbandingannya tidak sama. Berarti ini bye-bye B, kamu bukan jawabannya. Lanjut option C. Yuk mari 9/6 kan ya? Disederhanain dulu jadi berapa? Berapa? Iya 3/2 ya. Terus gambar keduanya 6/5. Sama nggak tuh perbandingannya? Yang ini 3/2, ini 6/5. Berarti tetot, salah. Lanjut yang terakhir nih, yang option D. Walaupun ini sisanya option D, kalau pilihan ganda udah pasti ini jawabannya, tapi kita pastikan dulu ya, siapa tahu nggak sama nanti. 9/6 kan ya? Berarti disederhanain jadi 3/2. Gambar keduanya 6/4. Sama ya, panjang banding lebar, panjang banding lebar. Bisa disederhana ini 6/4. Ya, jadi berapa? 3/2.
Dan ternyata benar, sama ya, perbandingannya sama-sama 3:2. Jadi benar jawabannya adalah option D. Jadi gitu ya, kalau kita disuruh menentukan apakah dua bangun ini dikatakan sebangun, kita harus cek dulu perbandingan sisi-sisinya dengan perlakuan yang sama. Kalau gambar pertama panjang banding lebar, gambar kedua juga harus panjang banding lebar. Gitu, kita lanjut contoh berikutnya. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Jadi nostalgia sedikit nih, cerita dikit nih. Sebenarnya Kak Devi tuh pengen banget mengadakan suatu live streaming gitu. Karena rasanya tuh kalau live streaming Kak Devi bahas soal, jadi kalian tuh bisa langsung nanya langsung di live chatnya gitu kan. Jadi bakal seru banget gitu kan. Misalkan ada yang kalian belum ngerti nih, langsung bisa tanyain di live chatnya, terus langsung bisa Kak Devi jelasin lagi di live streamingnya gitu. Cuman ada sesuatu kendala dan lain hal, tapi Kak Devi akan coba, siapa tahu beberapa hari kemudian bisa terlaksana itu ya. Jadi semoga bisa. Nah kita lanjut aja ini ya bahas soalnya. Sesi curhatnya udah selesai nih ya. Contoh berikutnya, diketahui trapesium ABCD, berarti yang lebih besar ini ya, itu dan EFGD itu sebangun dengan panjang AB. Di sini udah dikasih tahu panjang AB-nya 50, panjang EF-nya 35, panjang GC-nya itu 12. Yang ditanya panjang DC itu berapa? DC itu kan yang ini ya. Nah, kalau ada soal kayak gini, pertama kalian pecah dulu nih dua trapesium ini jadi dua gambar gitu, biar kita tidak bingung. Ini trapesium yang lebih kecil namanya EFGD ya. Ini mohon maaf ya, gambarnya agak kurang bagus seperti biasa. Terus yang lebih besar kita gambar juga. Aduh kok itu agak keriting-keriting ya. Tunggu. Oke, gini. Itu namanya A, B, C, D ya. Nah gitu. Terus kita kasih ukurannya ya. AB-nya 50 cm, EF-nya 35, GC-nya 12. Oke, GC-nya 12. Di sini nggak ada GC ya. Yang ditanya itu panjang DC. Nah, di sini GC itu kan 12. DC itu dari sini sampai sini. Berarti kita harus cari panjangnya DG dulu kan? Supaya nanti DC sama dengan DG tambah GC. Bener kan? DC itu sama dengan DG tambah GC. Bener kan? Nah, jadi kita harus cari panjang si DG dulu. Kita misalkan aja panjangnya si DG X ya. Nah, berarti panjangnya si DC itu X tambah 12. Bener kan? DG-nya itu X, GC-nya itu 12. Sama dengan DC. Bisa ya, sampai sini bisa kan? Bisa dibayangkan kan? Jadi sekarang kita simpan dulu ini. Lalu untuk mencari nilai X-nya kita manfaatkan kesebangunan. Karena dibilang di sini sebangun. Tadi kalau sebangun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Berarti kita bandingin nih. EF sama siapa kita bandinginnya? Samanya itu sama siapa? Sama AB ya, karena sama-sama di bawah dia. Terus kita bandingkan dengan EF itu kan berpasangan sama DG kan dia ya. Karena EF itu satu bangun dengan DG. Jadi ini EF per AB sama dengan DG per DC gitu. Jadi EF per AB karena posisinya sama-sama di bawah tuh sisinya, baru disama denganin DG per DC gitu. Tetap harus bersesuaian ya DG dan DC-nya. Bisa ya? Bisa, pasti bisa. Oke, kita substitusi sekarang. EF-nya berapa tuh? 35, AB-nya 50, DG-nya X, DC-nya X plus 12. Nah ini supaya kita tidak terlalu rempong, kita sederhanain dulu nih 35 sama 50. Jadi berapa?
Iya, jadinya 7/10 ya, sama-sama bagi 5. Oke, kita lanjut di sini. 7/10 sama dengan X per X tambah 12. Nah, ini waktunya kali silang. 7 kali X plus 12. 7 kali X plus 12. Ini Kak Devi tulis gini aja dulu ya. Terus X kali 10 itu jadinya 10X. Dikali dulu. 7 kali X, 7X. 7 kali 12, 84 sama dengan 10X. Ini karena 84-nya udah positif nih, diamin aja dia di situ ya. Boleh yang mana-mana pindah ruas, yang penting sesama sukunya. 10X-nya dulu, terus 7X-nya pindah ruas kan? Iya, tetap dimanfaatkan itu persamaan linear satu variabel itu di segala kehidupan matematika. Nah, ini dikurangin dulu. Jadinya 3X. Berarti tidak cukup di sini saja ya. Berarti X-nya sama dengan tetap ya, yang tidak punya variabel dibagi sama yang punya variabel. Berapa jadinya X-nya nih? 20 berapa? 20 berapa? Iya, bener. 28 ya. X-nya sudah ketemu 28. Berarti kalau sudah ketemu X, bisa kita cari DC-nya. Di mana ya Kak Devi tulis ya? Di sini aja ya. Tunggu dulu. Oke. Nah, di sini aja ya. Berarti DC jadi titik 3 tuh jadi ya. Jadi DC itu sama dengan X tambah 12. Aduh, mohon maaf ini ketekan-tekan dulu terus. 12. X-nya ketemu 28. 28 tambah 12 berarti jadinya 40 cm. Jadi gitu ya. Kalau kalian ketemu soal kayak gini harus bisa ya. Jadi dipecah dulu gambarnya. Gitu. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini adalah salah satu soal yang sering banget keluar di soal kesebangunan. Jadi, mari kita baca dulu soalnya. Sebuah foto ditempelkan pada selembar karton seperti tampak pada gambar di samping. Ya, jadi yang paling luar ini kartonnya, ceritanya bingkainya gitu, terus ini fotonya. Di sebelah sisi kanan dan kiri foto masih terdapat karton masing-masing 5 cm. Sebelah sisi kanan dan kiri. Kanan tuh ini ya, kanan dan kiri itu masih sisa 5 cm. Apabila foto dan karton sebangun, tentukan luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, sepertinya ini ada yang kurang soalnya ya. Harusnya kiri, sisi kanan, kiri, dan atas ini. Dan atas yang masih tersisa 5 cm. Nah, terus yang ditanya, tentukan luas karton yang tidak tertutup foto. Yang tidak tertutup foto nih berarti yang warna abu-abu ini kan. Nah, tapi masalahnya di sini kita belum tahu ukuran dari fotonya. Ya kan? Kalau mau cari luas karton yang tidak tertutup foto, berarti luas bingkai harus dikurangi luas fotonya kan? Sementara di sini kita belum tahu ukuran fotonya. Kita cari tahu dulu ya ukuran fotonya. Pertama panjangnya dulu nih yang ininya ya. Nah, itu kan dari sini sampai sini itu panjangnya 40. Dikurangi 5, dikurangi panjang sisi kanan dan kirinya. Berarti 40 dikurangi 5, dikurangi 5 jadinya 30 cm ya. Nah, berarti yang ini panjangnya 30 cm. Benar kan? Yang ini kurang ini dan ini berarti jadinya panjang yang ini. Benar ya? Nah, sekarang tinggi fotonya. Tinggi fotonya tuh yang ini kan? Nah, yang ini yang warna hijau. Itu dari sini sampai sini panjangnya 50. Berarti 50 itu 50 yang ini bakal dikurangi sama 5, bakal dikurangi sama yang atasnya ini kan? Yang bawah maksudnya kan? Panjang bawah karton yang tidak tertutup foto ini kan?
Tapi yang bagian bawah ini kita belum tahu panjangnya berapa nih yang tidak kena foto. Jadi kita misalkan X. Berarti tinggi fotonya nanti 50 dikurang 5, 45. Dikurangi sama X. Nah gitu. Jadi kalau Kak Devi gambar ulang nih. Nah gini. Gini. Ini gambar ulang coba ya. Berarti ini panjangnya 30, terus tingginya 45 kurang X, terus yang ini 40, yang ini 50 ya. Ini yang kita mau cari luasnya. Pertama harus cari nilai X-nya dulu. Caranya menggunakan kesebangunan yang tadi. Yang panjang karton 40 banding sama panjang fotonya. Jadi yang panjang sama panjang, yang lebar sama lebar, yang tinggi sama tinggi gitu ya. Kalau yang awalnya itu kartonnya dulu, berarti yang sebelah sini kartonnya juga dulu ya. Berarti tinggi kartonnya 50. Karena ini karton gitu. Per tinggi fotonya 45 min X gitu ya. Bisa ya. Ini cara coret terus kali silang. 4 kali 45 min X sama dengan 3 kali 50. 150 ya. Ini nolnya udah kita coret ya. Nah, coba dikali dulu nih 45 kali 4 berapa? 180 ya. Kurang 4 kali X, 4X sama dengan 150. Nah, ini karena 4X-nya negatif, dia aja deh yang pindah ruas ya. 150-nya ke sini jadi dikurang kan? Pindah ruas, min 4X pindah ruas jadi 4X. Dikurangi dulu berapa tuh? 30 sama dengan 4X. Berarti X-nya sama dengan berapa? 30 bagi 4. Sepertinya bakal jadi desimal ya. Berapa jadinya? Berapa? 30 bagi 4. 7,5 ya. 7,5 cm. Nah, berarti sini X-nya kita sudah ketemu ya. Baru kita tentukan tinggi fotonya dulu. Tadi kan 45 kurang X, berarti 45 dikurangi 7,5. Nah, berapa? 45 kurang 7,5. Kita hitung dulu ya. 45, korek sini dulu ya. 5, 7, 3 ya. 37,5 cm. Karena sudah ketemu tinggi fotonya, bisa kita cari luas bingkai dan luas foto untuk cari luas karton yang tidak tertutup foto ya. Jadi luas bingkai kita kurangi sama luas fotonya, baru ketemu nih yang abu-abu nih ya. Cari luas bingkai dulu. Luas bingkai tinggal panjang kali tinggi, panjang kali lebar. 40 kali 50 jadinya 2000. Terus luas foto panjang 30 kali 37,5. Nah ini Kak Devi harus orek-orek dulu ya. Ayo dibantu Kak Devi orek-orek nih. Orek-oreknya berapa? 3753 jadinya 1125 ya. Nah untuk cari luas apa tuh? Tidak tertutup. Nah, gitu aja ya bilangnya ya. Ini tinggal dikurang. 2000 kurang 1125 berapa? 5 7 8 ya. Benar ya? 875. Bener ya, 875 cm persegi. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Soal kayak gini tuh sering banget. Entah cuman dicari tinggi fotonya aja, atau cuma kita disuruh cari nilai X-nya, atau nilai X, atau apa namanya tuh tadi. Bagian bawah bingkai yang tidak tertutup foto. Bisa aja berapa panjang
panjang atau lebar bingkai yang tidak tertutup foto. Nah, berarti itu kita disuruh cari nilai X-nya ini doang. Atau berapakah tinggi foto? Berarti dicari yang ini. Atau bisa juga pertanyaannya seperti ini, luas karton yang tidak tertutup foto. Jadi seperti itu ya caranya adik-adik semua, bisa dipahami, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas misalkan kalian tanya aja di kolom komentar. Oke? Baiklah adik-adik semua, itu dia pembahasan dari Kak Devi tentang materi kesebangunan bangun datar. Semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan seperti biasa di akhir video ada latihan soal. Latihannya ada 1 dan 2. Jangan lupa dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang jelas tanyain aja di kolom komentar. Dan semoga kita bisa segera bertemu di live streaming supaya lebih ngena gitu kan. Kalian bisa langsung tanya di live chat tuh kayaknya seru banget gitu kan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita bisa bertemu secepatnya di live streaming YouTube. Dadah!